Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hardanti dengan NIM 2202085020007. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Andi Muas, SPD, MPD, IPP, dan Ibu Dr. Andes Andi Hudia, MPD, dan Ibu Israwati Hamsar, SPD, MPD, dengan judul materi yang saya bawakan yaitu peran dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0. Nah, di sini saya akan membahas apa itu peran pendidikan kejuruan di era 4.0, yaitu pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan proses dan hasil pembelajaran. Tidak hanya diajarkan teori-teori saja, tetapi mereka dihadapkan dengan praktik tentang apa yang mereka pelajari sesuai dengan jurusan masing-masing. Dan industri 4.0 merupakan integrasi pemanfaatan internet dengan nilai-nilai produksi di dunia. Industri memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diperlukan penguatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan ini. Maka pendidikan kejuruan harus memiliki peran maksimal dalam menghasilkan lulusan kerja yang siap mampu bersaing dalam menghadapi industri 4.0. Peran dunia pendidikan dalam menyosong datangnya industri 4.0 ini sangat diharapkan, baik berupa pendidikan secara formal, non-formal, dan informal, apalagi dalam lingkup pendidikan kejuruan. Karena bagaimanapun dengan adanya industri 4.0 ini akan melahirkan dampak bagi manusia Indonesia untuk mengejar kompetensi yang diharapkan agar masyarakat Indonesia dapat bersaing dengan masyarakat negara. Dan pendidikan kejuruan memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan poin-poin dalam materi ini ada 3. Yang pertama, brain war terbagi menjadi 3. Yang pertama, peserta didik, pendidik, dan stakeholder. Peserta didik ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu, peserta didik memiliki kewajiban penting yang harus dipenuhi ketika memenuhi studi pada sesuatu pendidikan, seperti menjaga norma-norma pendidikan dan berkontribusi dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Dan yang kedua, pendidik adalah fenomena yang merespons kebutuhan revolusi industri dengan penyelesaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman, contohnya pemanfaatan Internet of Things dari berbagai peserta didik, orang yang memberi pendidik atau disebut dengan pengajar, sehingga pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidik. Dan yang ketiga, stakeholder, pemangkauan kepentingan yang terkait dengan pelayanan pendidikan dan pelatihan. Stakeholder dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, stakeholder internal meliputi siswa, guru, kepala sekolah, dan tata usaha dan staf. Dan yang kedua, stakeholder eksternal meliputi pemerintahan dan masyarakat. Pemerintahan diwakili oleh para pengawas, dinas pendidikan, wali kota, bupati, departemen pendidikan dan kebudayaan, bahkan sampai menteri pendidikan. Dan stakeholder memiliki peran penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, seperti sebagai penasehat ataupun pertimbangan oleh komite sekolah dan perkumpulan orang tua siswa. Dan poin kedua yaitu software terbagi menjadi kurikulum, program, dan manajemen. Yang pertama yaitu kurikulum, yang merujuk pada apa yang diajarkan, apa yang harus dan seharusnya diajarkan, dan yang dapat diajarkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan
lulusan secara konseptual. Kurikulum adalah suatu merespon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara pedagogis, kurikulum adalah perancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang mengembangkan dengan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan pada dasar filosofi bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Definisi kurikulum ini dapat dinyatakan adalah sejumlah kegiatan dan pengalaman belajar yang sengaja diciptakan sekolah untuk mencapai target yang telah diterapkan. Dan yang kedua yaitu program, di mana para peserta didik kejuruan dikembangkan untuk mendukung pencapaian kompetensi kerja lulusan. Program yang ditawarkan merupakan program yang memberi keterampilan, pengetahuan, sikap kerja, serta pengalaman, wawasan, dan hubungan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Karena SMK didorong untuk dapat memanfaatkan sumber daya baik internal maupun eksternal yang tersedia. Dengan demikian, program pembelajaran tidak cukup dikembangkan untuk di kelas saja, tetapi dibutuhkan program yang melibatkan dunia kerja yang dikenal dengan program pendidikan sistem ganda PSG, di mana mengkombinasikan antara pemberian pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman kerja di industri. Pengalaman belajar dikemas dalam program yang bermakna, terpadu, dan tersistem. Dalam kombinasi ini diharapkan lulusan akan menjadi sejumlah kompetensi kerja yang relevan dengan tuntutan kerja sehingga kemampuan kerja lulusan lebih berkualitas. Dan yang ketiga yaitu manajemen, yang dimaksud pada tata kelola sekolah berdasar pada tata aturan yang berlaku seperti manajemen berbasis sekolah berbasis ISO, dan lainnya. Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya sekolah meliputi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, dan dana organisasi pembelajaran baik teori maupun praktik. Masyarakat manajemen berbasis sekolah merupakan pilihan. Kebutuhan ini muncul terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kepada stakeholder yang tidak hanya menekan pada hasil namun pada input dan proses. Sekolah diberi kewenangan dan kekuasaan secara luas untuk mengembangkan mengelola kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan lainnya. Dan poin yang ketiga yaitu software, yaitu terbagi menjadi 3: kurikulum, program, dan laboratorium. Dan poin ketiga yaitu software, yaitu kurikulum, program, dan manajemen. Laboratorium yaitu merupakan salah satu sarana pendukung perilaku ilmiah bagi siswa dan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan atau teori-teori. Terdapat laboratorium harus mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan tersedianya alat, bahan praktikum yang memadai serta dikelola secara profesional. Kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada eksperimen atau pengujian seperti bahan, proses, dan hasil. Untuk SMK, laboratorium termasuk ruang pembelajaran umum. Dan yang kedua, bengkel, seperti halnya lab, laboratorium. Bengkel juga merupakan ruangan pembelajaran. Bengkel lebih menekankan pada kegiatan pembelajaran praktik dalam kurikulum SMK. Kegiatan praktik termasuk kelompok mata pelajaran produktif, pelajaran dan praktik. Disarankan tuntunan kompetensi industri. Keberadaan bengkel harus mampu memenuhi kebutuhan dan pembelajaran dengan ketersediaan peralatan yang relatif dan baru dan bahan praktik yang memadai untuk standar
untuk SMK. Bengkel dinamai dengan ruangan pembelajaran khusus, keberadaan peralatan baik dalam jumlah dan jenis yang disesuaikan. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana, yaitu lainnya kebutuhan sarana prasarana untuk SMK lainnya seperti ruang pemimpinan, ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan konseling, ruang kelas, ruang perpustakaan, tempat ibadah, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, ruang jabatan, gudang ruang sirkulasi, ruang bermain olahraga, dan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan. Selain itu, persyaratan juga standar lahan, bangunan, pembercahayaan, kelengkapan setiap sarana prasarana. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan intelektual. Sekian dari materi yang saya bawakan, dan mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.